Assalamualaikum. Hello everybody. Good afternoon. How are you today? Yes, I'm fine too. Thank you. So, in this video, I wanna explain about something. But we must remember something is to pray to God. Let's pray. Pray begin. Pray finish. Before I explain for you about something, I wanna introduce myself. My name is Yola Azizudivi. I'm from 11 Science 7. So, in this video, I wanna explain about informal invitation and formal invitation. But wait, the first we must know about something. What is invitation in Indonesia? Yes, invitation is undangan. Jadi, arti invitation itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah undangan, yaitu kartu undangan. So, the second, can you explain to me what the example of invitation? Yes, the explain of invitation is one of them is birthday invitation and wedding invitation and etc. So, jadi tujuan dari jadi contoh dari invitation adalah undangan, pernikahan, wedding invitation, dan birthday party invitation. Jadi, pesta ulang tahun, undangan pesta ulang tahun. So, when someone holds a celebration, usually they will make an invitation to invite someone, to invite family, to invite friends, to invite brother, to invite sister, and etc. Jadi, jika seseorang membuat sebuah perayaan, mereka biasanya akan membuat undangan untuk mengundang atau mengajak seseorang agar bergabung di acara mereka, seperti yang mereka undang adalah keluarga, kakak, abang, adik, bahkan teman, dan lain sebagainya. So, the celebration of invitation is a wedding and birthday party and dinner or lunch together and etc. Jadi, perayaan yang diadakan dalam kartu undangan ini biasanya salah satu antara lain yaitu birthday atau ulang tahun, kemudian wedding atau pernikahan, dinner together atau makan malam bersama, kemudian lunch together, makan siang bersama, dan lain sebagainya. Based on the type of event atau jenis tipe berdasarkan event atau yang sedang terjadi adalah the invitation will based of type informal invitation and formal invitation. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu undangan yang formal dan undangan yang informal. Okay, let's move to invitation. Formal invitation. So, formal invitation can be invitation to a wedding, to graduation ceremony, to opening the school, opening the store, opening the company, and etc. Jadi formal invitation atau kartu undangan resmi yang sering kita sebut dengan kartu undangan resmi itu digunakan dalam sebuah acara pernikahan, acara-acara
pembukaan sekolah, pembukaan store, pembukaan toko, pembukaan pembukaan company atau pembukaan perusahaan, and graduation atau acara-acara perpisahan sekolah. Because of its more rich matter, type has will following a format. Jadi karena ini merupakan acara resmi atau undangan yang resmi, jadi kita harus mengikuti beberapa format, atau kita harus mengisi beberapa format dalam pembuatan kartu invitation formal atau formal invitation. So write the formal invitation, the first is the name of who invite. Jadi siapa nama yang mengundang. Contoh, saya mengundang kalian, jadi namanya itu yang pertama adalah nama saya, Yola Azizulfi. The second is request for participant. Request for participant ini contohnya adalah saya mengajak kalian untuk mengikuti atau untuk datang, untuk join bersama saya di acara saya. Kemudian the third is name of who invited. Jadi nama kalian, nama si yang akan datang, nama yang saya undang. Kemudian the fourth is ocean for invitation, oceans. Kemudian the sixth is the name. The sixth is date. The sixth is the date and time. Maksudnya waktu kapan akan saya selenggarakan. Contoh, jika saya menyelenggarakan suatu acara itu di hari Kamis tanggal 20 Agustus contoh, itu akan saya letakkan di situ. Kemudian the sixth is place, maksudnya tempat. Jadi saya harus karena saya yang pembuatnya, jadi saya harus meletakkan tempat di mana saya mengadakan sebuah acara tersebut sehingga kalian bisa datang ke tempat itu jika kalian mengikutinya. And the last, yang terakhir adalah line to request for reply. Jadi line garis adalah sebuah tempat atau bagian kosong yang diperuntukkan untuk kalian yang saya undang agar bisa kalian mengisi atau mereply, maksudnya untuk membalas balik apa yang saya sampaikan. Jika kalian ingin datang, ya kalian isi dengan kehadiran kalian, dan apabila kalian tidak ingin datang, tidak diisi, seperti itu. Kemudian social function of formal invitation, maksudnya tujuan dari formal invitation ini, kartu resmi ini, undangan resmi ini adalah invite people to formal celebration, to social celebration. Jadi untuk mengundang seseorang, namanya sudah invitation, dia jelas untuk mengundang. Invitation, formal invitation, untuk mengundang orang-orang yang formal, orang-orang yang resmi, kemudian ke acara yang resmi juga, ke formal celebration, jadi ke acara yang resmi atau perayaan yang resmi juga. Okay, this is the example of formal invitation. This is the invitation to a wedding. So, let's see. Ayo kita lihat. Yang pertama adalah the first is name of host. Jadi siapa yang mengundang. Kemudian the second is praising the invitation. Ini bisa kita sebut dengan or request for participant. Jadi di sini bagian untuk mengajak atau orang mengundang seorang agar datang ke acara kita tersebut. Kemudian the third is the kind of event. Jadi ini maksudnya adalah jenis dari perayaan atau celebrationnya. Kemudian fourth is date. Keempat adalah date, itu adalah tanggal. Kemudian kapan, maksudnya kayak on Friday, on Sunday, on Monday, and etc. The fifth is time.
time, waktu, kapan, tanggalnya, at 7 o'clock, at 10 o'clock, and etc. Keenam, the sixth is venue or place. Venue kita sebut dengan place juga, tempat. Yang ketujuh yaitu special instruction, and the eighth is request to respond. Jadi disinilah yang saya katakan tadi is request to reply, line to request to reply. Jadi bagian yang diisi si yang kita undang. Jadi contoh, jika saya mengundang Anda, itu adalah bagian yang Anda isi jika Anda datang. Jika Anda datang, maka Anda mengisi bagian tersebut. Okay. So until here about formal invitation, I talk that you already understand about formal invitation. So let's move to informal invitation. Okay, let's move to informal invitation. So informal invitation is invitation to invite someone and everybody in celebration of dinner together, lunch together, or birthday party, and etc. Jadi informal invitation adalah kartu undangan tidak resmi ini bisa kita gunakan untuk mengundang siapa saja dan siapapun yang menurut kita harus kita undang. Ini bisa kita gunakan dalam acara-acara seperti dinner together, makan malam bersama, makan siang bersama, birthday party, atau pesta ulang tahun. And in informal invitation, it's free. Maksudnya di sini adalah bebas. About the colors, about the type of writing. Maksudnya adalah tentang warnanya boleh terserah kita, free, bebas, karena itu merupakan formal invitation atau kartu tidak resmi. Berbeda dengan karena itu merupakan informal invitation, kartu tidak resmi. Berbeda dengan formal invitation, kartu yang resmi, karena kebanyakan kartu resmi pasti akan menggunakan warna-warna yang simple. Maksudnya contohnya seperti putih saja, hitam saja, seperti itu. Jika informal invitation ini bisa menggunakan banyak warna sesuka kita, karena itu merupakan kartu yang tidak resmi. Kemudian bisa menggunakan tulisan-tulisan yang berbeda. Maksudnya contoh, kita menggunakan tegak bersambung, atau kita menggunakan tipe-tipe tulisan yang Latin dan lain sebagainya. Itu free informal invitation karena merupakan kartu yang tidak resmi. But we must remember that informal invitation must have the first is the name of who is invited. Jadi namun kita harus tetap memperhatikan dan tetap dalam penulisan kartu invitation, formal invitation tersebut, kita harus tetap menulis pertama adalah nama siapa pengirim yang mengirimkan sebuah undangan tersebut. The second, we must request for participant. Jadi ada bagian yang kita harus The second is request for participant. Jadi di sini adalah bagian untuk saya yang mengundang kalian, untuk bagian saya untuk mengajak kalian untuk berpartisipasi dalam acara saya, untuk bersenang-senang bersama di dalam acara saya, untuk datang ke dalam acara saya. Kemudian the third is time and date. Maksudnya adalah time, date, and place. Jadi di sini tercantum adalah waktunya kapan, tanggalnya kapan, kemudian tempatnya di mana. Kemudian the third is
no, sorry. The fourth is the name of person who invited. Jadi siapa yang saya undang? Maksudnya jika saya yang membuat dan saya mengundang saya mengundang Anda, sorry. Kemudian the last is line to request for reply. Nah, di sini dicantumkan the number, maksudnya diletakkan nomor agar kalian sebagai yang saya undang bisa menelepon saya apabila kalian ada halangan dan tidak bisa datang, atau ada sesuatu yang harus kalian hadiri yang lebih penting dan lain sebagainya. The social function of the informal invitation is to inviting people, to inviting everyone, to inviting family, to example, inviting family, inviting best friend, inviting friend, inviting brother, sister, and etc. Jadi orang-orang terdekat yang diundang. Dan itu sesuai dengan saya yang membuat, itu terserah saya. Karena ini merupakan informal invitation yang tidak resmi. And alright, until here, I talk you will understand about the informal invitation dan informal invitation. Jadi saya rasa sampai di sini kalian sudah mengerti tentang formal invitation, undangan yang resmi dan undangan yang tidak resmi. Okay? I say thank you for your attention. Thank you for watching my video. God bless you. Always healthy and happy.